Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang kembali di channel YouTube Skui Ngoding. Mari sama-sama kita saling sharing di sini. Nah, ada baiknya sebelum saya memulai video pada pertemuan kali ini, saya akan disclaimer dulu bahwa apapun yang terdapat dalam video ini itu murni dari hasil saya yang sedang belajar ataupun yang telah saya pelajari, ataupun bahkan mungkin ada beberapa hal yang mungkin baru saya akan pelajari. Sehingga itu tidak mungkin tidak adanya kesalahan saat proses pengerjaan. Nah, jika terdapat hal-hal yang salah, kurang ataupun kurang tepat, nah itu nanti bisa teman-teman sharing, bisa komentar di video di bagian paling bawah gitu. Nah, jadi nanti hal-hal yang memang ini menjadi kesalahan atau ada yang bisa diperbaiki untuk menjadi lebih baik, nah itu nanti dikomentari terus kita mungkin akan kita perbaiki di video-video selanjutnya. Itu jadi pada intinya adalah video ini untuk saling belajar dan mengajar. Dan disclaimer ini saya mulai dari video ini dan saya harap ini berlaku untuk semua video ke depannya baik dari playlist video tutorial ini maupun di channel YouTube Skui Ngoding. Nah, jadi pada video ini kita akan membahas sedikit tentang syarat dan nanti kita lanjut ke instalasi awal pada aplikasi kita gitu. Nah, jadi untuk syaratnya itu secara sederhananya adalah teman-teman itu harus bisa paling tidak basic dari pemrograman PHP. Baik itu sintaksnya, data type-nya, penamaan variabel, kondisional, dan hal-hal lain gitu, fungsionalnya, functionnya gitu seperti apa. Nah, itu harus teman-teman bisa dan ada baiknya jika teman-teman udah bisa OOP-nya dari PHP karena framework-nya ini dibangun itu menggunakan paradigma OOP gitu ya. Kemudian juga jika teman-teman udah pernah melakukan CRUD gitu, CRUD ke database, authentication gitu ya. Nah, itu udah lebih baik lagi. Jadi syarat dasarnya itu intinya pernah atau bisa PHP natifnya gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi syaratnya saja. Kemudian ada syarat lain yaitu syarat untuk sistemnya gitu. Jadi teman-teman sebelum kita mulai ke bangun aplikasinya itu, kita belum mulai coding-codingnya itu ada baiknya kita ngecek dulu apakah sistem kita itu udah sesuai atau belum nih untuk bisa ngejalanin framework si CodeIgniter 4 ini gitu. Nah, pertama sebelum saya masuki syarat itu, saya akan sedikit menjelaskan CodeIgniter 4 ini. Jadi CodeIgniter 4 ini saya yakin udah banyak teman-teman yang tahu ya dan yang paham. Bahkan saya sudah bikin playlist CodeIgniter 4 sebelumnya, tapi waktu itu masih versi awal kali. Saat itu versi 4.0.5 kalau nggak salah saya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa baca sendiri nanti yang intinya CodeIgniter 4 itu adalah framework untuk kita bangun aplikasi ataupun tool yang digunakan oleh orang-orang yang bikin website yang menggunakan PHP gitu. Nah, tujuannya itu supaya kita bikin project itu lebih cepat dan kita nggak perlu lagi nulis kode dari awal gitu ya. Dan dengan CodeIgniter ini dia menyediakan banyak library yang biasa kita gunakan secara simple untuk mengakses atau menggunakan library tersebut. Dan juga CodeIgniter ini bisa memungkinkan kita gitu untuk bikin nulis kodenya itu lebih minim gitu, lebih sedikit ketimbang kita bangun aplikasi dari awal. Nah, jadi CodeIgniter ini dia fleksibel ya, ini ada fleksibel dan dia nggak benar-benar memaksa kita harus ngoding sesuai frameworknya gitu. Jadi dia fleksibel, kita bisa nanti nge-extend kodenya ataupun secara total kita akan nge-replace ngeganti beberapa bagian supaya sesuai sama cara kita bekerja gitu. Jadi nggak dipaksa gitu ya, nggak ada paksaan dari CodeIgniter 4 ini. Jadi intinya si CodeIgniter 4 ini menyediakan beberapa alat yang memudahkan kita lah. Nah, jadi kelebihan menggunakan CodeIgniter 4 itu apa? Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi dia framework yang kecil tapi dengan performance yang sangat baik gitu. Jadi konfigurasinya hampir tidak ada gitu, zero configuration dan nggak butuh command line gitu dan beberapa hal lainnya gitu istilahnya. Sehingga kita bikin tutorial ini karena sistem kita itu nggak terlalu besar atau bisa dibilang simple gitu, simple application. Jadi kita menggunakan CodeIgniter 4 ini. Nah, tadi balik lagi ke syarat sistemnya. Nah, ada server requirements. Nah, di server requirements ini kita lihat yang pertama itu terkait PHP and require extensions-nya. Nah, jadi teman-teman yang perlu highlight di sini adalah versi PHP-nya.
Nah, versi PHP itu wajib katanya itu minimal 7,4 atau ke atasnya. Nah, yang paling minimal 7,4. Nah, kalau ada 8,1 gimana? Nah, itu nggak perlu ditanya lagi. Itu udah pasti bisa ya, karena di atas 7,4. Nah, terus ada beberapa ekstensi PHP yang harus diaktifkan, seperti INTL, MBString, dan JSON. Nah, kalau nggak salah saya, di PHP versi 8.1, kalau bukan PHP 8.1, PHP versi 8, JSON ini udah otomatis aktif selalu dia. Nah, terus yang perlu kita aktifkan lain apa? INTL dan MBString. Nah, ini bisa diaktifkan di mana? Kalau teman-teman pakai exam seperti saya, ini bisa di config terus di php.ini. Tinggal kita cari aja seperti ini INTL. Nah, di sini kalau dia masih ada titik koma di belakangnya, nah itu artinya belum aktif. Tapi kalau udah seperti ini udah aktif, kita cari MBString-nya. Nah, ini juga udah aktif ya. Nah, ini bisa kita save. Nah, ada beberapa opsional juga PHP ekstensinya ini saat ini kita nggak menggunakannya karena memang kita nggak terlalu jauh gitu ya nanti seperti core ini nggak pakai kita nggak pakai API nanti terus MySQL ND ini di PHP ini kalau nggak salah saya udah otomatis aktif gitu ya. Nah, jadi kita juga nggak menggunakan cache dan hal-hal lainnya seperti untuk PHP unit itu testing gitu ya. Nah, kemudian itu menjadi syaratnya. Nah, kalau teman-teman udah mencukupi, udah selesai tentang hal ini gitu, udah tamat ya tentang hal ini. Nah, baru kita lanjut ke instalasi sehingga nanti di proses instalasi itu tidak terjadi masalah. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan di proses instalasi itu adalah kita bikin folder dulu. Nah, saya bikin folder di sini saya beri nama mungkin CI4 pengaduan gitu. Nah, ini saya close dulu. Saya ulangi, berarti di sini nanti saya akan melakukan membuka Visual Studio Code ataupun kode editor teman-teman yang biasa gunakan, mau pakai Sublime kah, mau pakai Notepad++, yaitu terserah teman-teman sesuai preferensi dan kemudahan teman-teman ya. Karena saya pakai VS Code, maka akan saya buka di VS Code. Nah, jadi saya akan masuk ke direktori CI4, terus saya akan ngebuka dia di kode editor. Nah, ini saya close saja. Nah, kalau udah terbuka seperti ini, kita bisa lanjut ke bagian installation. Nah, kembali seperti tadi, seperti yang saya bahas tadi, ada satu syarat lagi sebenarnya yang lupa saya sebutkan. Nah, saya di sini menggunakan Composer. Nah, Composer ini karena banyak kali ya kegunaannya, maka saya gunakan Composer daripada menginstalnya secara manual. Nah, teman-teman kalau belum punya Composer, nah teman-teman itu bisa install dulu Composernya, dicari aja di browser gitu, Composer. Nah, nanti di komposernya ini juga ada syaratnya gitu. Syaratnya adalah itu versinya ya. Jadi versi komposernya itu berapa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini CodeIgniter 4 itu membutuhkan komposer paling kecil itu adalah versi 2.0.14. Nah, kalau saya cek versi komposer saya di terminal, kita bisa lihat di sini saya sudah punya komposer dengan versi 2.5.1. Nah, kalau udah seperti ini kita udah sesuai, udah bisa kita lanjut ke tahap instalasi. Nah, jadi di tahap instalasi dengan komposer kita bisa menjalankan perintah composer create project CodeIgniter 4/upstarter kemudian project root. Nah, project root ini nama folder kita atau nama project kita. Nah, karena kita sudah punya folder tadi ya, nah kita nggak menggunakan ini lagi. Kita bisa menggunakan titik untuk memaknai bahwa kita mau ngeinstall CodeIgniter 4 itu di current directory gitu ya. Jadi saya bisa jalankan perintah di atas itu composer create project terus CodeIgniter 4 app starter baru saya lakukan titik gitu ya. Nah, dia akan bikin instalasi CodeIgniter 4. Kita lihat di sini dan di kirinya kita bisa lihat satu persatu terinstall ataupun masuk ke dalam folder kita gitu ya. Nah, ini prosesnya mungkin sedikit memakan waktu tergantung koneksi internet teman-teman. Ditunggu saja.
Nah, jika sudah selesai proses instalasi ini, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya kita berarti mau bikin aplikasi kita gitu kan. Nah, untuk jalanin aplikasinya seperti apa? Kita lihatlah di sini. Ini ada beberapa penjelasan seperti Codeigniter ini adalah framework yang menggunakan prinsip dasar dari MVC arsitektur atau model view controller. Nah, apa itu nanti bisa teman-teman cari tahu sendiri, dan bisa dibilang tutorial ini nanti kita akan lebih fokus ke proses pengerjaannya ya. Jadi kalau nanti ada konsep-konsep atau teori-teori itu mungkin teman-teman bisa dieksplor secara sendiri lagi gitu. Nah, jadi untuk instalasi kita udah melalui tadi, terus kita bisa setting mode developmentnya. Jadi di file.env yang awalnya itu adalah env, kita rename dulu menjadi .env gitu ya. Rename dia menjadi .env. Terus saya selain rename sebenarnya saya mau copy sih. Jadi saya copy, yang ini saya sisain di sini. Jadi yang basicnya sisain. Terus .env ini kita aktifkan seperti yang diberitahukan di dokumentasi. Kalau dari production kita ubah ke development gitu. Development. Nah, kenapa? Karena development ini nanti dia akan modenya itu misal ada hal-hal yang error gitu untuk debugging gitu ya. Itu lebih mudah. Jadi akan diberitahukan langsung apa sih masalah sistem kita gitu. Tapi kalau kita udah ngedeploy, nanti kita set ke production, jadi nanti error-error yang di lokal itu udah nggak ada lagi di production gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ngejalankan aplikasinya. Seperti yang diberitahukan di sini, kita menjalankan command php spark serve gitu ya. Terus nanti kita akses page-nya itu di localhost 8080. Jadi kita jalankan php spark serve di sini. Nah, terus kita akses, ini ada sebenarnya. Akses di sini aja. Nah, kita lihat bahwa sekarang aplikasi kita udah berjalan gitu. Nah, nanti untuk tahap-tahap selanjutnya kita akan lanjut di video berikutnya. Dan untuk ini saya kenapa tadi ada sedikit, kenapa saya pengen copy env gitu dan ini saya sisakan, karena nanti pada dasarnya saat kita melakukan push ke GitHub gitu atau ke Git atau version control, biasanya kita nggak bawa .env karena .env ini mengandung beberapa hal yang bersifat private gitu ya, seperti database seperti ini, di passwordnya ya, itu private. Jadi kita nggak hapus ke sana. Tapi saya nggak mau kalau sama sekali nggak dibawa env. Jadi nanti kita bingung juga apa sih sistem kita yang butuh itu terkait environment variabelnya gitu. Jadi saya sisakan di sini. Nah, misal ini aplikasinya saya akan nge-push ke GitHub gitu ya. Jadi udah pasti ini kita ada git ignore yang memang nge-ignore folder vendor dia. Kalau kita lihat. Jadi vendor ini nggak kita bawa ke Git biar nggak berat gitu ya. Karena nanti ini bisa kita jalankan Composer update untuk menginstal si library yang dibutuhkan oleh si Codeigniter 4 gitu. Terus kalau kita lihat mungkin ada .env. Nah, jadi .env ini nggak dibawa gitu. Jadi misal saya git init gitu ya. Terus saya git add all gitu ya. Terus git commit min m first commit gitu. Oke. Udah sampai sini aja. Jadi kalau kita lihat, nah jadi untuk pada video pertama kita melakukan yang namanya first commit, atau saya bisa beri nama lain. Jadi di sini installation gitu ya, installation and setup. Oke. Udah. Jadi pada pertemuan video yang pertama saya rasa cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang ya mohon dikomentari supaya kita perbaiki sama-sama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.